Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-10 mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang teorema yang berkaitan dengan subgrup. Kita lihat teorema yang pertama. Jika H dan K adalah subgrup dari grup G, maka subgrup H irisan subgrup K juga merupakan subgrup dari grup G. Kita lihat pembuktiannya. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu diketahui H dan K adalah subgrup dari G. Akan dibuktikan bahwa H irisan K juga merupakan subgrup dari grup G. Untuk membuktikan bahwa H irisan K ini merupakan subgrup dari G, maka akan dibuktikan bahwa yang pertama, H irisan K itu tidak kosong yang merupakan subset dari G. Yang kedua, X star Y inverse juga merupakan anggota dari H irisan K. Untuk semua X dan Y anggota H irisan K. Kita akan buktikan satu persatu. Yang pertama kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa H irisan K itu tidak kosong yang merupakan subset dari G. Kita tahu bahwa H dan K masing-masing adalah subgrup dari G. Maka pasti H tersebut bukan merupakan himpunan kosong dan pasti merupakan subset dari grup G. Dan K pasti juga bukan merupakan himpunan kosong dan merupakan subset dari grup G. Karena H itu tidak kosong dan merupakan subset dari G, serta K juga bukan merupakan himpunan kosong dan merupakan subset dari G, ya maka jelas irisannya juga bukan merupakan himpunan kosong dan merupakan subset dari G. Selanjutnya kita akan buktikan yang kedua, yaitu di sini X star Y inverse adalah anggota dari HA irisan K. Kita ambil dulu sebarang elemen di H irisan K, yaitu X dan Y. Di sini karena X dan Y adalah anggota dari H irisan K, maka pasti X dan Y tersebut adalah anggota dari subgrup H dan juga merupakan anggota dari subgrup K. Selanjutnya karena H dan K itu masing-masing adalah subgrup dari G, maka pasti X star Y inverse juga merupakan anggota dari H dan X star Y inverse juga merupakan anggota dari subgrup K. Karena X star Y inverse adalah anggota H dan X star Y inverse juga anggota dari K, maka jelas bahwa X star Y inverse adalah anggota dari subgrup H irisan subgrup K. Jadi karena subgrup H irisan subgrup K tersebut tidak kosong dan merupakan subset dari G, dan X star Y inverse adalah anggota dari H irisan K untuk setiap X dan Y adalah anggota H irisan K, maka terbukti bahwa subgrup H irisan subgrup K juga merupakan subgrup dari G. Kita lihat contohnya. Di sini diketahui bahwa 2Z dan 3Z adalah subgrup dari himpunan bilangan bulat Z dengan operasi biner penjumlahan, ya, di sini yang didefinisikan di dalamnya. Tunjukkanlah bahwa irisannya yaitu 2Z irisan 3Z juga merupakan subgrup dari grup Z dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya. Kita lihat penyelesaiannya. Tulis dulu apa yang diketahui, yaitu di sini diketahui bahwa 2Z dan 3Z adalah subgrup dari grup Z dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya. Akan ditunjukkan bahwa irisannya yaitu 2Z irisan 3Z juga merupakan subgrup dari grup Z dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya. Kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat Z
yaitu himpunan yang anggotanya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ke kanan dan ke kiri. Dan 2Z adalah himpunan yang anggotanya adalah negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan seterusnya ke kanan dan ke kiri. Di sini negatif 4 ini diperoleh dari perkalian antara negatif 2 dengan 2. Karena ini 2Z ya, maka masing-masing anggota dari Z kita kalikan dengan 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4, negatif 1 kali 2, negatif 2, 0 kali 2, 0, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, dan seterusnya ke kanan dan ke kiri. Dan kita juga bisa menentukan di sini 3Z adalah himpunan yang anggotanya adalah negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, dan seterusnya ke kanan dan ke kiri. 3Z ini diperoleh dari perkalian antara himpunan bilangan bulat Z dengan 3. Jadi di sini negatif 2 kita kalikan dengan 3, yaitu negatif 6. Negatif 1 kita kalikan dengan 3, yaitu negatif 3. 0 kali 3, 0. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya ke kanan dan ke kiri. Kita lihat bahwa irisan dari 2Z dan 3Z yaitu himpunan yang anggotanya adalah irisan dari kedua himpunan tersebut. Jadi tinggal kita ambil di sini elemen-elemen pada 2Z dan 3Z yang sama ya. Jadi di sini irisannya adalah himpunan yang anggotanya adalah negatif 12, negatif 6, 0, 6, 12, dan seterusnya ke kanan dan ke kiri. Maka di sini irisan dari 2Z dan 3Z tidak lain adalah 6Z. Kita tahu bahwa di sini KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya. Sehingga di sini irisannya adalah himpunan bilangan bulat yang kita kalikan dengan 6. Sehingga jelas bahwa di sini irisan dari 2Z dan 3Z itu pasti tidak kosong ya, jelas ya, karena kita sudah lihat bahwa ada anggota dari 2Z irisan 3Z. Maka jelas di sini 2Z irisan 3Z itu bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya di sini 2Z irisan 3Z merupakan subgrup dari grup Z dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya jika memenuhi yang pertama di sini elemen identitasnya termuat di 2Z irisan 3Z. Yang kedua, 2Z irisan 3Z itu tertutup di bawah operasi penjumlahan. Ini karena grupnya itu terhadap penjumlahan, maka di sini subgrupnya mengikuti ya. Lalu ketiga, jika X adalah anggota 2Z irisan 3Z, maka inverse-nya yaitu X inverse juga merupakan anggota dari 2Z irisan 3Z. Kita akan buktikan di sini satu persatu. Yang pertama, karena E atau elemen identitasnya yaitu 0 itu termuat di 2Z irisan 3Z. Yang kedua, 2Z irisan 3Z juga tertutup nih di bawah operasi penjumlahan. Atau dengan kata lain di sini setiap kita ambil dua buah elemen sebarang di 2Z irisan 3Z yaitu X1 dan X2, maka pasti jika kita jumlahkan yaitu di sini X1 ditambah X2 maka juga akan berada di himpunan 2Z irisan 3Z. Dan yang ketiga, jika X adalah anggota dari 2Z irisan 3Z, maka kita bisa menemukan nih inverse dari X tersebut yang merupakan anggota dari 2Z irisan 3Z. Dengan kata lain di sini untuk setiap X anggota 2Z irisan 3Z, maka pasti akan terdapat negatif X yang merupakan inverse dari X ya, yang juga merupakan anggota 2Z irisan 3Z. Sedemikian sehingga X jika kita tambahkan dengan inverse-nya yaitu negatif X akan sama dengan dibalik ya, negatif X ditambah X sama dengan elemen identitasnya yaitu 0. Jadi karena ketiga ini terpenuhi maka terbukti bahwa 2Z irisan 3Z merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya. Selanjutnya kita perhatikan bahwa di sini jika G adalah grup dan X adalah subset atau himpunan bagian dari G,
Maka ada dua kemungkinan. Di sini kemungkinan pertama, jika X tersebut adalah subgrup dari G, maka X adalah subgrup terkecil di G yang memuat X. Sebaliknya di sini jika X tersebut bukan merupakan subgrup dari G, maka selalu akan dapat ditemukan subgrup di G yang memuat X, yaitu paling tidak G itu sendiri. Subgrup G tersebut merupakan subgrup terbesar yang memuat X. Kita lihat teorema selanjutnya. Di sini misalkan ada grup G dengan operasi biner perkalian yang didefinisikan di dalamnya itu adalah grup, dan A adalah sebarang elemen di G jika H didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah A pangkat K, di mana K adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. H ini juga dibangkitkan oleh generator A. Maka di sini H tersebut adalah subgrup dari G. Kita buktikan. Yang pertama, elemen identitasnya harus termuat di H ya. Di sini yang pertama terdapat elemen identitasnya nih, yaitu A pangkat 0 yang merupakan anggota dari H. Kita lihat, kita ambil dulu sebarang A pangkat J anggota dari H. Kita buktikan nih bahwa yang kita duga yaitu A pangkat 0 anggota dari H ini merupakan elemen identitas adalah benar-benar elemen identitas ya. Jadi kita kalikan di sini karena operasinya perkalian ya. Di sini elemen yang kita ambil sebarang tadi A pangkat J kita kalikan dengan yang kita duga sebagai elemen identitas yaitu A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat, karena ini perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan ya, karena ini basisnya sama maka bisa dijumlahkan pangkatnya. Maka di sini A pangkat J tambah 0 ya, sama dengan A pangkat J tambah 0 yaitu J. Dan jika dibalik di sini A pangkat 0 dikalikan A pangkat J, karena basisnya sama, pangkatnya bisa dijumlahkan ya. Di sini berarti A pangkat 0 ditambah J sama dengan A pangkat J. Di sini karena A pangkat J dikalikan A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat 0 dikali A pangkat J sama dengan dirinya sendiri yaitu A pangkat J. Maka terbukti bahwa elemen identitas yang kita duga tadi sebagai elemen identitas yaitu A pangkat 0 yang merupakan anggota dari H adalah benar-benar merupakan elemen identitas dari H. Selanjutnya kita akan buktikan di sini bahwa H ini tertutup di bawah operasi dari G. Artinya di sini ketika kita mengambil dua buah elemen sebarang dari H, jika kita operasikan, yaitu di sini karena operasinya adalah perkalian, maka hasilnya juga pasti harus termuat di H ya. Kita ambil dulu sebarang dua buah elemen di H yaitu A pangkat J dan A pangkat K. Di sini bentuk elemen yang kita ambil sesuaikan dengan definisinya ya. Lalu di sini kita kalikan kedua elemen sebarang yang kita ambil tersebut. Di sini A pangkat J dikali A pangkat K itu sama dengan A pangkat J ditambah K. Di sini kita lihat bahwa J dan K sesuai dengan definisi ya adalah bilangan bulat ya. Jadi J dan K pangkatnya ini merupakan bilangan bulat karena J dan K ini masing-masing adalah bilangan bulat, dan ketika kita jumlahkan kedua buah bilangan bulat tersebut maka hasil dari penjumlahannya yaitu J plus K juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Ini berdasarkan sifat tertutup himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan ya. Sehingga jelas bahwa di sini ketika pangkatnya yaitu J plus K ini adalah anggota himpunan bilangan bulat, maka A pangkat J plus K ya jelas merupakan anggota dari H. Dengan kata lain, terbukti bahwa H tersebut tertutup di bawah operasi dari G, yaitu operasi perkalian ya dalam kasus ini. Yang ketiga, kita akan buktikan bahwa H ini mengandung inverse dari setiap elemen pada H. Berarti kita akan buktikan nih bahwa setiap elemen dari H pasti mempunyai inverse yang juga terdapat pada himpunan H. Kita ambil dulu nih sebarang elemen di H, yaitu A pangkat J. Kita akan buktikan di sini yang kita duga yaitu A pangkat J pangkat min 1 sama dengan A pangkat min J yang merupakan anggota dari H ini, dengan negatif J adalah anggota dari Z. Ini adalah inverse dari elemen yang kita ambil yaitu A pangkat J.
Kita lihat di sini A pangkat J dikalikan A pangkat min J, karena ini basisnya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Di sini A pangkat J plus min J. J plus min J itu sama dengan 0, sehingga di sini A pangkat J dikalikan A pangkat min J itu sama dengan A pangkat 0. Begitu juga kita balik ya, ketika kita balik A pangkat min J dikalikan dengan A pangkat J, ini basisnya sama, maka bisa kita tuliskan sebagai A pangkat min J ditambah J, yaitu di sini A pangkat 0. Nah, di sini karena A pangkat J dikali A pangkat min J itu sama dengan A pangkat min J dikali A pangkat J, jadi dibolak-balik ya, hasilnya sama dengan elemen identitasnya, yaitu A pangkat 0 ya. Maka terbukti bahwa A pangkat min J yang kita duga sebagai inverse dari A pangkat J tersebut benar-benar merupakan inverse dari A pangkat J ya. Dengan kata lain terbukti bahwa setiap kita mengambil elemen sebarang pada H, pasti elemen tersebut mempunyai inverse yang juga terdapat pada himpunan H. Jadi di sini terbukti bahwa H tersebut merupakan subgrup dari G. Kita akan bahas teorema yang selanjutnya. Di sini jika G ini adalah grup siklik, ini materi tentang grup siklik sudah kita pelajari sebelumnya ya, maka G tersebut pasti abelian atau komutatif ya. Di sini buktinya, tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu G ini grup siklik. Yang akan dibuktikan G tersebut adalah grup abelian. Nah, karena G ini adalah grup siklik, maka G tersebut pasti dibangun oleh A ya, untuk suatu A anggota dari grup tersebut. Nah, di sini misalkan G tersebut adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X tersebut adalah sama dengan A pangkat K, di mana K adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Karena di sini yang akan kita buktikan adalah G abelian ya, maka di sini kita akan tunjukkan bahwa X kali Y itu sama dengan Y kali X ya. Ini komutatif untuk setiap X dan Y adalah anggota dari G. Kita ambil dulu sebarang elemen di G, yaitu X dan Y. Di sini karena X dan Y tersebut adalah anggota G, maka di sini X tersebut bisa dinyatakan sebagai A pangkat M dan Y tersebut dapat dinyatakan sebagai A pangkat N untuk suatu M dan N adalah anggota Z. Karena di sini ya, sesuai definisi, karena G-nya itu adalah grup siklik, maka setiap kita ambil sebarang elemen di G, maka elemen yang kita ambil tersebut dapat dinyatakan sebagai A pangkat bilangan bulat tertentu ya. Maka di sini X yang kita ambil kita misalkan sama dengan A pangkat M ya, dan Y yang kita ambil kita misalkan sebagai A pangkat N sesuai dengan definisi ya, di mana pangkatnya di sini M dan N adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Nah, di sini ketika kita kalikan dua buah elemen yang kita ambil sebarang tersebut, yaitu X dikalikan dengan Y, maka akan sama dengan X-nya tadi A pangkat M, Y-nya itu A pangkat N, tinggal dikalikan saja di sini. A pangkat M dikali A pangkat N, di sini karena basisnya sama maka pangkatnya bisa dijumlahkan ya. Berarti di sini A pangkat M plus N. Karena di sini M dan N adalah anggota himpunan bilangan bulat, dan karena himpunan bilangan bulat tersebut itu bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan, maka di sini bisa kita tuliskan A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat N plus M. Ini berdasarkan sifat komutatif operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat, sehingga di sini bisa kita pisahkan. Di sini A pangkat N plus M tersebut dapat dituliskan sebagai A pangkat N dikali A pangkat M. A pangkat N adalah Y dan A pangkat M adalah X, sehingga di sini terbukti bahwa X dikali Y itu sama dengan Y dikali X. Sehingga di sini terbukti bahwa grup tersebut adalah abelian ya, karena grup tersebut bersifat komutatif. Jadi jelas bahwa di sini jika ada suatu grup yang merupakan grup siklik, maka pasti grup tersebut adalah grup abelian.
Di akhir perkuliahan di sini terdapat 3 buah soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-10 mata kuliah struktur aljabar. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-11. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.